Setelah membunuh salah satu dari 5 pendekar terkuat, Jun Yeun juga mendapatkan kristal core peringkat A milik pendekar itu. Tadinya, Jun Yeun merasa cemas karena dia merasa tidak memiliki banyak kristal core untuk meningkatkan energi anggota sekte iblis. Tapi kini dia mendapatkan satu lagi kristal core peringkat A. Dengan ini, dia memiliki 2 kristal core peringkat A, 1 kristal core peringkat S, dan 1 kristal core peringkat C. Jun Yeun merasa sepertinya ini cukup untuk dapat meningkatkan kekuatan anggota sekte iblis. Tidak lama setelah Jun Yeun memeriksa kristal core peringkat A yang dia dapatkan itu, anggota grup Yongchun tiba di sana. Hwan Myung-oh yang datang duluan terkejut dengan situasi di sana. Banyak mayat-mayat bergeletakan. Dia merasa lega karena situasi genting ini telah diselesaikan oleh Jun Yeun. Tapi dia juga merasa malu karena dia tidak bisa mendapatkan informasi bahwa Asosiasi Murim telah datang menyerang ke tempat ini. Leluhur Junma, aku minta maaf atas ketidakbecusanku. Sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa ini adalah kesalahan dari Hwan Myung-oh karena jalur kereta bawah tanah berkecepatan tinggi yang dikelola oleh pertahanan publik tidak masuk akal untuk mengetahui siapa yang menggunakan secara real time. Dan karena kereta api adalah alat transportasi yang paling penting, tidak mungkin kita dapat menaruh seseorang karena pertahanan akan memeriksa orang-orang yang mencurigakan secara menyeluruh. Hwan Myung-oh mencoba menaruh orang dengan topeng kulit manusia palsu, tetapi selalu gagal karena memang diperlukan verifikasi sidik jari dan iris mata. Karena kejadian ini, saya akan mencoba mencari cara untuk dapat mengidentifikasi orang-orang yang datang ke kota Jinan, Tuan Junma. Jun Yeun tidak menjawab. Dia melemparkan sesuatu ke arah Hwan Myung-oh, lalu berkata, "Gunakan ini." Hwan Myung-oh menangkap dan memeriksa. Itu adalah sebuah cincin. Tampaknya itu adalah cincin biasa, tapi aneh. Mengapa dia diberi cincin? Orang yang bernama Kwak Wun adalah pemilik cincin itu. Hah? Kwak Wun? Kwak Wun dari klan Gunung Hua? Hwan Myung-oh terkejut mendengar nama itu. Meskipun dia bukan anggota Asosiasi Murim, Hwan Myung-oh tahu hal-hal yang terjadi di dunia Murim, dan Kwak Wun adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat. Dia bahkan tidak menduga bahwa salah satu dari orang terkuat datang ke sini. Direktur Hwan, coba lihat mayat ini. Tiba-tiba ada salah seorang anggota sekte iblis yang bertugas membakar mayat-mayat di sana, membawa sebuah mayat di atas tanduk. Tubuh itu milik Kwak Wun. Seluruh tubuhnya sudah putih pucat dengan luka-luka yang mengerikan. Tapi wajah Kwak Wun mudah dikenali. Tidak masuk akal. Seorang pendekar pedang Gunung Hua berubah menjadi seperti ini. Hwan Myung-oh sangat menyadari seberapa besar kekuatan Jun Yeun. Dan bagi Jun Yeun, bahkan 5 pendekar terkuat tampaknya hanyalah tikus baginya. Tapi ini membuktikan bahwa mereka mengirim yang terkuat ke sini. Itu artinya Asosiasi Murim sedang memperhatikan kita. Wajah Hwan Myung-oh menjadi gelap memikirkan ini. Ketika mereka melawan cabang Murim kota Jinan, mereka memang mengharapkan ini sampai batas tertentu. Tapi dia tidak berpikir bahwa orang-orang kuat seperti ini akan dikirim. Ini berarti bahwa mereka waspada terhadap grup Yongchun. Andai saja Junma tidak datang ke sini tepat waktu, pasti perangkat pemurni kristal core telah mereka dapatkan. Walau Jun Yeun bisa dengan mudah
mengalahkan Kwakun. Namun, reputasi Kwakun dari klan Gunung Hoa sangat besar, dan jika kelompok Yongchun yang bertarung dengannya, maka mereka pasti akan kalah. Asosiasi Murim juga akan menerima informasi bahwa sekte itu mencoba untuk bangkit kembali. Hwan Myung-oh lalu berkata dengan tatapan serius, "Tuan Junma, Asosiasi Murim pasti sedang memperhatikan kita." Jika Asosiasi Murim bersikap waspada seperti ini, jelas mereka akan memikirkan cara lain untuk menyerang sekte dengan cara yang lainnya lagi. Semakin lama mereka menyatukan seluruh kekuatan sekte iblis, maka semakin besar peluang Asosiasi Murim untuk mempengaruhi yang lainnya. Jika sudah seperti ini, maka penggabungan seluruh kekuatan sekte iblis harus dipercepat, seperti yang dikatakan Chun Ye-won. "Tuan Junma, mengapa Anda memberikanku cincin ini?" Hwan Myung-oh tahu cincin ini milik Kwakun, tapi dia tidak tahu alasan Chun Ye-won memberikan cincin itu padanya. "Periksalah cincin itu. Ada chip di dalamnya." "Apa? Chip di dalamnya?" Cincin itu kecil dan tipis. Jadi, jika ada chip, berarti itu adalah chip skala mikro di dalamnya. Iya, itu pasti Asosiasi Murim yang melakukannya. Apakah kau membawa ponselmu? Atas pertanyaan Chun Ye-won itu, Hwan Myung-oh menyerahkan smartphone di pergelangan tangannya. Saat Chun Ye-won meraih smartphone, kawat-kawat nano masuk keluar dari telapak tangan Chun Ye-won dan terhubung dengan smartphone itu. Setelah menyerap seluruh informasi dari smartphone, Chun Ye-won mengembalikan smartphone kepada Hwan Myung-oh dan berkata, "Aku sudah memasukkan kode frekuensi chip ke dalam cincin." "Ah, kode frekuensi?" Hwan Myung-oh benar-benar tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya karena itu dapat selesai dalam waktu yang singkat. Padahal Chun Ye-won hanya menggenggam smartphone-nya. Bahkan dia tidak membuka kunci sidik jari pada smartphone-nya. Tapi Chun Ye-won bisa melakukan itu. "Bisakah kau menggunakan cincin itu sebagai alat pelacak?" Itu bisa dilakukan, Tuan Junma." Membuat sebuah alat pelacak dapat dilakukan jika kode frekuensi diketahui. Dan dengan itu, ada kemungkinan untuk mengetahui siapa pemilik chip ini. Meskipun itu tidak bisa digunakan di dalam kereta bawah tanah, hanya menempatkan anggota sekte dengan alat pelacak di dalam peron sudah cukup untuk dapat mendeteksi orang-orang yang datang. Jadi Chun Ye-won sedang memberikan solusi kepada Hwan Myung-oh agar tidak sembarangan orang yang dapat menyusup ke kota Jinan lagi. Tiba-tiba Hwan Myung-oh berpikir bahwa bukan hanya Kwakun yang memiliki cincin itu, tetapi prajurit lain dari Asosiasi Murim pasti juga memilikinya. "Ulurkan tanganmu." Hwan Myung-oh mengulurkan tangannya atas perintah Chun Ye-won. Chun Ye-won merogoh saku mantelnya, lalu mengambil sesuatu dan meletakkan di tangan Hwan Myung-oh. Ini, Anda menemukan semua ini, Tuan?" Sekali lagi Hwan Myung-oh terkejut. "Ambillah itu juga. Itu juga milik Kwakun." Hwan Myung-oh gemetar menerima sebuah kotak yang berisi kristal kol peringkat A milik Kwakun. Sampai saat ini, mereka semua dalam posisi di mana mereka semua harus tunduk pada Asosiasi Murim. Tapi dengan menyaksikan bagaimana Chun Ye-won memperlakukan Asosiasi Murim, membuat Hwan Myung-oh merasa bersemangat. Dan kemudian muncul satu kekhawatiran. Kalau dipikir-pikir, sampai sekarang Asosiasi Murim dalam keadaan ragu. Jika mereka mengetahui perebutan perangkat kristal core gagal dan fakta bahwa Kwakun meninggal diketahui,
maka keraguan mereka akan berubah menjadi kepastian. Tuan Chunma, sepertinya mereka akan melakukan pergerakan dengan serius setelah ini. Menurutmu, mereka bisa melakukan apa? Mungkin mereka akan mencoba menekan kita dengan mengatakan bahwa Kwa Kun menghilang. Atau mungkin mereka akan berperang habis-habisan dengan kita, bahkan sebelum kita mendapatkan angka di pihak kita. Jika pihak asosiasi Murim mengirim salah satu dari 5 pendekar terkuat, walau mereka dalam keraguan, maka mereka pasti akan berperang habis-habisan jika mereka sudah yakin situasinya. Untuk menanggulangi hal itu, maka pengumpulan kembali seluruh anggota sekte iblis adalah tugas yang paling penting saat ini. Karena itu adalah cara untuk menangani asosiasi Murim yang akan datang menyerang mereka. Hwan Myung-oh, kau tenang saja. Apa yang kau takutkan itu tidak akan terjadi. Karena bingung dengan apa yang dimaksud Jun Yeun, Hwan Myung-oh bertanya, apa yang Anda maksud, Tuan Chunma? Mengapa Anda begitu yakin? Hwan Myung-oh, menurutmu apa pertahanan terbaik? Sepertinya Jun Yeun bertanya tentang persiapan invasi dari pihak asosiasi Murim. Jun Yeun berbicara dengan suara tenang kepada Hwan Myung-oh karena saat ini dia gugup dan tidak bisa memberikan jawaban. Dalam kediaman Hwan Myung-oh, Jun Yeun berkata lagi, kita akan menyerang mereka terlebih dahulu. Tiga hari kemudian di kota Wuhan, sebuah kota yang terletak di tengah provinsi Hubei. Kota ini dikenal sebagai kota teraman. Alasannya adalah karena kantor pusat asosiasi Murim berada di sini. Markas besar seni bela diri modern dengan ratusan klan kecil dan menengah berakar di sini. Lebih dari 30.000 penduduk adalah seniman bela diri. Sedangkan markas besar asosiasi Murim berada di timur laut kota Wuhan. Saat ini scan menunjukkan sebuah bangunan kantor utama yang berbentuk rumah keramik. Struktur bangunannya meniru bangunan orang-orang Murim pada zaman dulu. Selain itu, di sini ada lebih dari 20 bangunan dan ratusan fasilitas olahraga di sebuah lokasi yang luas. Sorak-sorai orang-orang Murim yang sedang berlatih seni bela diri memenuhi aula di seluruh lokasi. Sementara itu, ketika mereka sedang sibuk berlatih seni bela diri, terlihat sebuah truk kargo besar telah memasuki asosiasi Murim. Tentu saja, penjaga pintu masuk turun dan memblokir pintu masuk. Penjaga pintu masuk gerbang utama keluar dan menghentikan truk kargo yang datang itu. Setelah menghentikan mobil truk itu, seorang penjaga keamanan yang memakai pita kuning di lengannya, tampaknya dia adalah pemimpin tim penjaga. Dia memberi isyarat agar jendela truk diturunkan. Atas aba-abanya itu, jendela kaca truk diturunkan dan terlihatlah wajah sang pengemudi mobil truk. Tapi ada yang aneh. Tampaknya wajah pengemudi itu terlihat gugup. Sang penjaga mulai curiga. Dia lalu bertanya, "Kendaraan Anda tidak terdaftar di sini. Jadi, urusan apa yang Anda miliki di sini?" Pak. Mendengar pertanyaan sang penjaga, si pengemudi melirik orang yang duduk di sebelahnya. Karena truk kargo yang memuat peti kontainer sangat besar, kursi penumpang tidak terlihat dari luar.
Namun, pengemudi truk tiba-tiba tampak bingung. Ini aneh. Gelagat kalian mencurigakan. Pemimpin keamanan itu merasa ada yang tidak beres. Dia langsung mengeluarkan pistolnya. Angkat tanganmu. Cepat, tunjukkan kartu identitasmu sekarang. Sambil melambaikan tangannya karena ketakutan, pengemudi itu berkata, Aku tidak ada hubungannya dengan mereka ini. Penjaga itu masih mengarahkan pistol ke arah pengemudi. Cepat katakan, ada urusan apa Anda ke sini? Jika tidak, aku akan menembak. Pemimpin keamanan itu memberikan isyarat kepada penjaga keamanan lainnya. Mereka juga langsung mengeluarkan pistol mereka dan mengepung truk kargo itu. Mereka sudah siap untuk menembak truk kapan saja. Ini peringatan terakhir. Ada urusan apa kalian kesini? Lalu, pada saat itu, suara seseorang yang berada di sebelah supir truk terdengar. Urusan? Aku datang ke sini untuk melenyapkan seluruh kantor utama Asosiasi Murim. Apa kau bilang? Pemimpin tim keamanan itu terkejut dengan apa yang dia dengar. Walau dia bukan orang yang terkuat dalam hal seni bela diri, tapi dia benar-benar heran mengapa ada orang yang berani-beraninya mengucapkan kata-kata seperti itu di depan pintu masuk Asosiasi Murim. Sial, tangkap mereka semua. Kecuali 5 orang penjaga yang mengalahkan pistol mereka ke jendela depan dan kursi pengemudi, 8 orang penjaga lainnya mendekati pintu belakang truk kargo dan memeriksa. Letakkan tangan di atas kepalamu atau aku akan menembakmu. Salah satu penjaga berteriak kepada sang pengemudi truk. Dengan panik, supir truk segera mengangkat tangannya di atas kepala. Sepertinya para penjaga benar-benar siap untuk menembaknya jika dia tidak mengikuti instruksi mereka. Buka peti kontainernya. Baik. Saat pintu peti kontainer dibuka, karena tidak ada cahaya, seluruh ruang tampak gelap. Tetapi tampaknya ada banyak mata yang mengintai di dalamnya. Menyaksikan itu, wajah para penjaga yang memeriksa tampak mengeras. Lalu salah satu penjaga terkejut dan mencoba berteriak. Pemimpin tim, bahaya. Tiba-tiba ada seseorang melompat keluar dari kargo yang gelap dan menikam orang itu di kepala. Jelas, penjaga lainnya langsung panik dan melepaskan tembakan. Mereka serempak menembak, tapi tanpa diduga, mereka semua yang berada di dalam peti kargo menangkis peluru dengan pedang mereka. Tidak mungkin. Gerakan orang itu menangkis peluru sangat cepat. Bahkan para penembak tidak mengerti apa yang terjadi. Wow, gila. Pedang ini bagus juga. Orang yang memblokir seluruh peluru itu adalah Heobong. Dia terlihat puas dengan pedang barunya. Dia menganggap ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kekuatan pedang barunya itu. Dia langsung segera memotong para penjaga dengan gerakan ringan. Dalam waktu sekitar 2 detik, Heobong menjatuhkan mereka semua.